hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antara negara satu dengan negara lainnya, atau biasa disebut dengan hubungan antar negara. 3 konsep hubungan internasional. Yang pertama yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah politik yang mencakup beberapa kepentingan dan tindakan beberapa negara atau proses interaksi antar negara dalam organisasi internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi juga memiliki persamaan yang mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain, manakala kemerdekaan dan kedaulatannya. Perlu kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor ketentuan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, pembentukan rasa persahabatan dengan negara lain. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Ketujuh, meningkatkan rasa persaudaraan dengan negara lain. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah sikap dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia ada dua, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal adalah landasan politik luar negeri, yaitu Pancasila. Tujuan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri yang bebas aktif diarahkan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Menurut Dr. Soeharto, tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diinginkan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, Indonesia merupakan aktor yang melaksanakan peranan yang berdasarkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian dapat diartikan Indonesia sebagai aktor yang punya hak untuk menentukan arah sikap kebijakan dan keinginan sebagai negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri lain. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September pada tahun 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan bangsa Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB dan peristiwa-peristiwa yang lainnya.